Persija tiba-tiba dibantu pemerintah jelang lawan Persib. Erick Thohir berikan kredit khusus kepada Persib Bandung. PR besar Persib Bandung usai ditahan imbang Persik Kediri dan alasan Federico Barba absen lawan Persik dan Persija. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. PR besar Persib Bandung usai ditahan imbang Persik Kediri. Gemuruh kekecewaan masih terasa menggema di benak kita setelah peluit panjang dibunyikan di laga terakhir. Hasil imbang kontra Persik Kediri di kandang lawan bukanlah sekedar hilangnya 2 poin, melainkan sebuah alarm nyaring yang membangunkan kita dari kenyamanan semu. Hasil seri ini membuat Persib Bandung gagal menggeser Borneo FC dan Persija Jakarta, sehingga harus puas tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 35 poin dari 16 pertandingan. Tambahan 1 poin ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi skuad asuhan Bojan Hodak, khususnya terkait konsistensi menjaga keunggulan dan disiplin pemain di menit-menit krusial. Pekerjaan rumah terbesar yang kini menghantui tim pelatih bukan hanya soal taktik, melainkan mentalitas pembunuh di sepertiga akhir lapangan yang tampak tumpul. Lini depan seolah kehilangan taring saat menghadapi pertahanan berlapis, sebuah situasi yang ironis mengingat materi pemain yang kita miliki seharusnya mampu meruntuhkan tembok setebal apapun. Absennya beberapa nama penting pun membuat Persib tampil begitu pincang, tidak seimbang. Bojan Hodak kini dituntut untuk segera menemukan formula penyelesaian akhir yang lebih klinis, mengingat setiap poin yang terbuang saat ini akan terasa sangat mahal di akhir musim nanti. Para pemain juga tidak boleh bermain sembrono agar tidak merugikan permainan tim. Evaluasi ini harus berjalan cepat karena waktu tidak pernah menunggu siapapun yang lambat berbenah di kompetisi seketat ini. Kegagalan mengamankan poin penuh dari Persik Kediri menjadi cambuk keras bahwa tidak ada lawan yang bisa dipandang sebelah mata, bahkan di kandang sendiri. Perbaikan di sektor transisi dan ketenangan eksekusi menjadi harga mati yang wajib ditebus di laga berikutnya demi menjaga marwah Pangeran Biru tetap berada di jalur juara. Alasan Federico Barba absen lawan Persik dan Persija. Kabar buruk itu datang tanpa permisi dan langsung menghantam jantung pertahanan kita tepat sebelum badai El Clasico menerjang. Federico Barba, sosok benteng kokoh yang selama ini memberikan rasa aman di lini belakang, dipastikan absen bukan karena cedera atau kartu, melainkan karena panggilan tugas keluarga yang tak bisa ditawar. Konfirmasi kepergiannya kembali ke Eropa yang ia sampaikan langsung melalui media sosial menjadi salam perpisahan yang menyesakan, terutama karena tenaganya sangat dibutuhkan untuk meredam agresivitas Persija Jakarta di laga krusial mendatang. Entah bermain kemana, tetapi harus balik ke Eropa demi keluarga. Terima kasih atas pesan ini. Saya mohon maaf kepada kalian semua, tetapi masalah keluarga yang serius membutuhkan saya segera kembali ke Eropa, ujar ex-Como 1907 tersebut. Kehilangan Barba di momen krusial seperti ini jelas menciptakan lubang menganga yang memaksa manajemen dan pelatih memutar otak lebih keras. Sosoknya bukan hanya sekedar bek, tetapi pemimpin yang mampu mengorganisir barisan pertahanan dengan ketenangan khas pemain Eropa. Rumor tentang Gaston Avila yang digadang-gadang sebagai calon pengganti memang memberikan sedikit angin segar, namun adaptasi pemain baru di tengah musim selalu menjadi perjudian yang beresiko tinggi bagi stabilitas tim. Absennya bek berpaspor Italia ini menuntut para pemain bertahan lainnya untuk melipat gandakan fokus dan kerja keras mereka di lapangan. Tanggung jawab menjaga kesucian gawang kini harus dipukul bersama dengan mentalitas baja, membuktikan bahwa sistem pertahanan Persib tidak bergantung pada satu sosok semata. Manajemen pun harus bergerak secepat kilat untuk mendaratkan pengganti yang sepadan agar fondasi tim tidak goyah menghadapi sisa musim yang semakin berat. Erick Thohir berikan kredit khusus kepada Persib Bandung. Kebanggaan kita sebagai pendukung Persib Bandung kembali terangkat melihat bagaimana kota ini semakin dikukuhkan sebagai barometer olahraga nasional. Kehadiran Erick Thohir dalam peluncuran Satria Muda yang kini menyandang nama Bandung menjadi bukti nyata betapa strategisnya posisi Kota Kembang di mata para pengambil kebijakan. Sinergi dua raksasa, Persib di sepak bola dan Satria Muda di basket,
menciptakan ekosistem olahraga yang tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga membangun industri wisata olahraga yang modern dan berkelanjutan. Tidak ada andil untuk dua klub. Kalau saya melihat, saya posisinya sebagai Menpora, kita fokus tadi pengembangan olahraga di Jawa Barat bersama rekan-rekan kita, kata Erick Thohir. Erick Thohir memang menolak untuk mengklaim andil besar dalam kesuksesan ini, namun apresiasi yang ia berikan menegaskan bahwa pengelolaan profesional Persib telah menjadi standar emas yang diakui negara. Kolaborasi lintas cabang olahraga ini membuka mata kita bahwa Persib bukan lagi sekedar klub bola, melainkan ikon budaya yang mampu menggerakkan roda ekonomi dan pariwisata daerah. Dukungan pemerintah pusat melalui fokus pengembangan wisata olahraga ini menjadi peluang emas bagi manajemen untuk terus meningkatkan fasilitas dan pengalaman bagi para supporter. Pengakuan ini seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi seluruh elemen klub untuk menjaga nama besar Bandung di kancah nasional maupun internasional. Sinergi yang harmonis antara sepak bola dan basket di tanah Pasundan ini diharapkan mampu melahirkan prestasi-prestasi gemilang yang akan terus dicatat dalam tinta emas sejarah olahraga Indonesia. Bandung harus terus menjadi rumah yang nyaman bagi para atlet dan destinasi impian bagi pecinta olahraga dari seluruh penjuru negeri. Persija tiba-tiba dibantu pemerintah jelang lawan Persib. Atmosfer menjelang duel klasik melawan Persija Jakarta semakin memanas dengan bumbu-bumbu di luar lapangan yang tak terduga. Manuver Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang turun gunung memberikan pesan tegas kepada skuad Macan Kemayoran, seolah menjadi sinyal perang terbuka bahwa laga ini bukan sekedar urusan sepak bola. Motivasi ekstra yang diberikan orang nomor 1 di ibu kota tersebut jelas bertujuan membakar semangat rival kita agar tampil habis-habisan demi gengsi daerah dan memangkas jarak poin di klasmen. Duel klasik Persija versus Persib akan tersaji pada Minggu 11 Januari sore. Laga El Clasico ini bukan sekedar laga prestis, tetapi juga sangat menentukan dalam peta persaingan perebutan posisi puncak klasmen Super League musim ini. Pesan sang gubernur yang juga menyinggung laga Persib kontra Persik Kediri, tanah kelahirannya, menambah dimensi emosional dalam persaingan kali ini. Tekanan politis semacam ini mengindikasikan bahwa Persija akan datang dengan beban ganda di pundak mereka, yakni kewajiban menang demi supporter dan tuntutan dari petinggi mereka. Bagi kita, intervensi narasi dari pemerintah daerah lawan ini justru harus dijadikan bahan bakar untuk membuktikan bahwa mentalitas juara Persib tidak bisa digoyahkan oleh sewar eksternal. Kondisi ini menuntut skuad Pangeran Biru untuk tampil dengan kepala dingin namun berhati panas, menjawab segala tekanan dengan performa elegan di atas lapangan. Kemenangan di laga nanti akan menjadi jawaban paling telak untuk membungkam segala dukungan yang mengalir ke kubu lawan, sekaligus menegaskan dominasi kita. Biarlah 3 poin menjadi milik kebanggaan Jawa Barat sebagai bukti bahwa kerja keras di lapangan jauh lebih bertenaga daripada sekedar kata-kata motivasi dari tribun kehormatan.